Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, siang ini tanggal 10 Juli 2023, hari Senin. Saya masih menikmati liburan panjang. Jadi saya menemukan satu lokasi yang buat saya itu bisa mengulang masa kecil saya. Salah satunya adalah nama kafenya Gayang Gile. Nah, Gayang Gile ini betul-betul gile kita tiba di sini. Ya. Nah, kebetulan saya langsung menangkap pemiliknya yang punya ide. Kita akan cari tahu mengapa dia membuat kita segile-gile ini di sini, ya kan? Untuk mengetahui jelasnya kita ciduk dulu ya, ngobrol-ngobrol. Ayo perkenalkan diri, siapa nih? Oke, ini buat kakak ini terima kasih sudah hadir di Kafe Gayang Gile. Ya. Saya namanya Duan, ya. Jadi saya buat nama Kafe Gayang Gile ini, ya. Gile ini bahasa Gayo. Bahasa Gayo, bisa lebih dekat lagi. Iya, Gile ini bahasa Gayo dan kalau Indonesia ini gila. Oh ya, gila. Bahasa Aceh kita di sana pungo. Ya, bahasa Aceh pungo. Karena sebentar kan kamu harus tahu Aceh ini punya banyak etnis. Jadi bahasanya lebih dari 8 bahasa, termasuk bahasa Gayo, bahasa Aceh Gayo itu kan ada Aceh dataran tinggi. Betul. Kalau saya Aceh pesisir, itu bahasanya sangat jauh beda. Iya, Nanti benar. itu ada kawan-kawan bisa baca apa jejak sejarah kota Gayo ini. Oke, lanjut. Jadi Gayang Gile ini gila, bahasa Indonesia. Gayang Gile bukan berarti tidak waras. Iya. Nah, itu yang perlu kita catat dan hanya gayanya aja. Gayanya aja yang gila dan orangnya enggak. Gayanya gila, boleh gila, tapi orangnya tidak benar-benar Orangnya gila. enggak gila ya. Jadi kalau yang masuk ke sini melihat benda-benda peninggalan zaman-zaman itu jadul apa segala itu, di situ dia mungkin nggak bisa berbicara lagi. Iya. Karena dia dengan kegilaannya itu Mengingatkan masa saya masa kemiskinan aku dulu gimana. seru. Jadi kenapa sebagian itu kita temukan, termasuk dari perlengkapan masa gitu kan? Iya. Oke, Bang apa tadi namanya? Duan. Bang Duan. Iya. Jadi saya juga ini sedang menggila-gila. Ini mungkin ada sepatu saya nih era tahun 70-an. Iya. Ketika saya masih sekolah di Gandapura, provinsi Kabupaten Biren. Ini kita lihat. Ini kenapa nih segila ini gantung-gantung sepatu nih? Iya. Dan ini buat inspirasi juga buat kawan-kawan bahwa sepatu itu juga bisa menjadi aksesoris. Iya. Untuk suatu tempat kafe atau apa gitu. Iya. Bisa menjadi aksesoris juga. Dan ini kan termasuk unik juga, orang di seputaran Aceh baik. Lebih besar lagi, Bang. Karena kita nggak pakai speaker. Iya betul. Jadi kadang-kadang orang nggak kepikiran juga tentang ini properti yang seperti ini gitu. Jadi unik juga lah. Jadi sepatu peninggalan ini yang Deketin aja, Bang. Deketin aja. yang udah nggak kepake lagi. Jadi ternyata bisa dijadikan aksesoris. Lihat lah ya. Saya mungkin bisa bangkit sebentar. Iya betul. Lihat nih. Jadi ini termasuk ide-ide gila, yang sepatu udah dibuang, nggak ada kapaknya, tapi ya biarin aja. Inilah namanya ide-ide gila. Natural. Natural dia. Iya, natural. Jadi bisa lihat, ini sepatu aku tahun berapa nih. Nah, itu sampai ke atas. Nanti Sampai kita ke Kak, nanti kita kalau ada teman-teman yang ada sepatunya di rumah Yang nggak nggak kepake, kepake. boleh didonasikan Kita telat ketemu. Aku punya banyak, kemarin aku buang ke tempat mobil sampah. Tapi kenapa itu ke depan? Aku udah tahu kemana aku mau gantungkan. Benar. Jadi ada nanti di Ada sini. kenangan tersendiri. Kenangan, iya betul. Oke, kita kembali ke bincang-bincang. Nah, kawan-kawan bisa lihat juga di belakang kami itu ada bukit, ada gunung. Itulah Burnitelong. Bukan. Pantan Terong. Kok Burnitelong? Itu gunungnya Pantan Terong. Iya. Burtelong juga kelihatan kalau dari sini awannya nih. Awalnya Ada itu awan. dia. Jadi ternyata di belakang saya juga seperti itu. Mungkin Bang Rudi kameramen bisa ke sana sebentar. Kita lihat keadaannya ya. Oke, bentar lagi kembali Bang. Kita akan lihat bincang-bincang. Nah, salah satu makanan yang disuguhkan kalau kopi udah pasti ya, kopi Ya, Gayo kopi itu Gayo, karena ini memang salah satu kopi ternikmat di dunia itu ada di Tanah Gayo. Ya, benar. Nah, sekarang kita ke kuliner. Nah, ini saya Deketin aja. disuguhi apakah nih kan kawan tahu kan? Ini petukal kalau bahasa Gayonya. Petukal. Nasionalnya labu tanah. Nah, ternyata petukal bahasa Gayo, Indonesianya labu tanah. Labu tanah. Kalau bahasa Aceh kita pesisir boh labu tano. Nah bener, boh labu tanah. Iya. Boh labu tano kan? Nah, ini piring-piringnya pun piring jadul. Jadul juga, iya. Dan ini
apakan disesuaikan dengan kondisi era milenial, diberikan coklat. Apa ini nih? Gula merah. Oh, gula merah sedikit ya, coklat. dibalurkan gula merah. Iya, kalau zaman dulu itu dipakaikan kelapa. Kelapa. Bahkan ditambah- orang zaman itu dulu tidak memakai apa saja, dia Iya. langsung rebus dan langsung makan. Dan ini sangat alami ya, Alami, bebas alami. kolesterol. Nah itu makanya kita nih sajiannya yang jadul-jadul gitu, Iya, yang betul. tempo dulu karena orang-orang zaman dahulu mereka tidak banyak kimia, jadi Iya. mereka sehat aja, fit, badan apa Saya segala. sangat penasaran nih, ingin coba juga Dan nih. ini sebenarnya obat. Iya, orang kadang-kadang- ini kan kalau untuk orang sakit lambung nggak bagus nih bang. Iya, benar. Karena dia benar, makanannya benar. lunak, mudah dicerna. Benar. Hmm. Tunggu, gimana Oke. rasanya pemirsa? Penasaran? Segera terus datang di sini. Segera Ya. terus datang kemari di desa mana? Desa ini tempatnya di Gergung, Desa Pendere Saril. Iya. Desa Pendere Saril. Nanti ada di map juga Taman dan KP Gayang Gile. Ada di mapnya juga. Oke. Nah lanjut dua lagi pertanyaan. Siap. Apa yang menginspirasi abang hingga mengumpulkan, kalau kita bilang orang yang tidak paham, sampah-sampah ini? Nah benar. itu dia. Sebenarnya Kak, ini kan orang melihat segelintir aja seperti sepatu gitu kan. Itu masih kategori biasa lah kalau kita lihat. Tapi di sini punya barang-barang antik dan kuno-kuno juga. Iya. Gitu. Itu tidak bernilai dan itu tidak ada harganya, nggak bisa dinilai gitu. Jadi kadang nanti makanya saya membuat ini. Ngumpulin ini dari bujang, dari lajang saya udah ngumpulin. Jadi ini belum saya keluarin semua. Nah, nanti saya benahin dulu karena kita di sini KP ini nggak ada siap. Kita upgrade terus setiap hari, setiap bulan, setiap minggu. Makanya di sini nanti kan ada prawe untuk foto selfie, prawedding, Iya, apa segala. keren. Gitu. Nah itu. Ada sepeda-sepeda ini juga bang, sepeda-sepeda jadul. Iya betul. Kemudian ini satu lagi, permainan tradisional anak gayo. Itu menurut saran saya itu wajib ada. Kenapa? Ya, insya Allah. Karena setiap daerah itu punya alat permainan tradisional yang oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan Iya. dan Ristek itu saat ini memang sedang menggalakkan permainan tradisional anak Indonesia. Entah iya. itu langsung dengan alatnya, apakah di filmnya atau Iya. di penulisnya, di Iya, dalam iya. buku-buku. Karena Sebab itu sangat penting itu. iya, sebab kenapa? Anak-anak sekarang kan dipenuhi dengan teknologi, jadi dia teknologi. tidak tahu alat-alat tradisional itu. Satu itu, satu lagi dia tidak kalau sekarang ini permainannya kan sudah tidak mengeluarkan keringat. Iya benar. Kalau Jadi dulu tuh fokus di mainnya dalam lari iya. apa, jadi kita ada olahraga juga. Penuh kreatif. Kreatif. Dan dia di situ bersosialisasi Benar, dengan kawan, benar, bagaimana benar. dia memecahkan masalah segala macam, Iya, kejujuran banyak sekali. Makanya dengan lahan yang kalau kita bilang terbatas ya, saya yakin abang bisa mendesain di Insya Allah. mana Insya Allah. bisa digunakan. Iya. Gitu. Misalnya kita Gayo ini terkenal dengan kopi, jadi bisa diperkenalkan, oh begini loh alat menumbuk kopi gitu. Iya betul, Iya kan? betul. Karena waktu 2019 launching Bur Telega Betul, itu kan pemerintah juga datang waktu itu kan, benar. termasuk dari Jakarta Menteri Kehutanan, Iya. ada saya di sana Iya. diundang oleh Ama Fikar Weda. Oh. Jadi itu juga diperlihatkan, kita sebagai tamu juga melakukan hal yang sama, bagaimana sih menumbuk kopi cara tradisional gitu, semua nampak kelihatan. Terus memilah-milah kopi gitu kan. Jadi karena ini unsur kedaerahan kita. Jadi selain abang kumpulkan benda-benda ini menjadi bagian masa lalu, juga kopi, bagaimana proses istilah-istilah lah dalam kopi-kopi itu. Saya lihat ketika dibawa tempat Amakuba, Ya. oh ternyata perempuan-perempuan Ino-Ino itu yang memilah-milah kopi, apa tuh namanya istilahnya itu? Ya, sortir. Disortir, Kak, bahasa gayonya bukan itu. DP. DP kopi, ya itu juga menjadi bagian dari kenapa? Jadi istilahnya ada nilai edukasi, jadi nilai pendidikan, Iya. ya kan? Di sini juga seperti itu nanti ke depannya Kak. Karena makanya saya kan ngumpulin barang ini kan nasional. Tapi saya mengumpuli juga barang-barang yang Gayo punya, yang barang-barang antiknya dan barang-barang peninggalan Gayo itu saya kumpulin juga di sini. Karena nanti saya bakalan buat edukasi juga di sini. Nanti saya kan akan panggil Kadis Pendidikan. Iya betul. Jadi untuk anak-anak sekolah itu nanti bisa ekstrakurikuler ke sini Nah, gitu. betul. Jadi Itu. mereka biar tahu, karena anak-anak sekarang sudah banyak yang tidak tahu Iya, lagi benar. jangkat itu Iya, apa. nggak tahu. Terus jangkat itu terbuat dari apa? Dari kreteng.
dan jenis modelnya mana, walaupun nanti keretanya itu nggak kita lihatin, fotonya minimal. Nah kegunaannya untuk apa dulu? Kegunaannya itu dulu buat nenek moyang kita bawa bahan pangan, kayu bakar, apa banyak itu manfaatnya. Apalagi saya bang orang pendidikan, kebetulan saya pengawas sekolah sebenarnya. Nah itu makanya waduh. Banyak tanya. Pas saya senang. Jadi gini, apalagi sekarang kita hidup di zaman kurikulum merdeka. Merdeka benar. Jadi ya. merdeka belajar, merdeka Merdeka. berbagi, ya banyak sekali merdeka lah. Iya, Jadi iya. jadi belajar itu tidak terjajah hanya di meja kursi. Jadi Iyalah, memanfaatkan alam terbuka, objek. Saya kepinginnya dengan adanya merdeka untuk belajar, merdeka gimana aja kan gitu. Nah ini salah satu kan itu tadi. Iya. Saya kepingin nanti ya itu setelah nanti saya udah terkumpul 90 atau berapa persennya, saya akan panggil gitu. Nah, itu termasuk harapan Bang. Saya Bang Duan. Bang Duan. Jadi guys, harapan Bang Duan bukan nggak mungkin kawan-kawan yang dari luar Gayo ini. Pengen tahu juga. Ketika membawa siswa-siswa kita, misalnya teman-teman saya, guru sekolah binaan saya kan membawa objek wisatanya, cuman fokusnya di sungai atau di danau. Nah, bukan tidak mungkin bisa muncul ke sini Di untuk bukit. Di bukit memperkenalkan ini. Jadi anak-anak juga menjadi Senang dan tahu. menjadi pengalaman seumur hidup dia itu. Bahwa sesungguhnya nenek moyang dia dulu zaman dahulu menggunakan barang-barang benda-benda itu. Dengan suku Gayonya apa gitu. Nah ya. itu Itu kan harapan Bang Duan. Iya. Jadi Bang Duan mengingat waktu, mungkin lain kali kita bisa berlama-lama. Lama-lama lagi. Nah, Saya senang. Dan saya senang. saran saya satu mungkin bisa dibuatkan kalau kita ada pohon-pohon, buat rumah pohon, menarik sekali. Siap nanti ada hemok. Iya, juga ada hemoknya di Hemok sini ada ya juga. kan. Nanti teman-teman kalau mau camping boleh juga, karena di sini kan sudah ada. Iya betul. Toilet udah ada, musola. Fasilitasnya udah ada lengkap kan? Ya, Ya itu benar. alhamdulillah. Dan aku mungkin akan menggunakan separuh waktuku untuk ke Gayo untuk menghayal di dunia sini. Keren sih ya, terima kasih. Pokoknya ada kita pokoknya yang customer dan tamu-tamu yang udah datang ke Cafe Gaya Gila, alhamdulillah juga kemarin tuh kita anak pespa dari Tasik, Bandung, Sulawesi, ada keluar, dari ada nasional, go nasional. iya dari Jakarta, terus dari kita ada terus tamu-tamu dari luar juga. Tapi pokoknya kita ucapin terima kasih tamu-tamu ya, terus kita menunggu tamu-tamu yang belum hadir. Ya, terima kasih Bang Duan. Mungkin lain kali kita bisa berlama-lama. Lama-lama. Saya Bu Sam. Iya, Bu Sam. Kita lihat kamera. Saya Siap. Bu Sam bersama Bang Duan Ya. di Cafe Gayang Gila. Cafe Gayang Gila. Berbagi di sini. Salam wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku tamu baru deh. Nah, ada buku tamu kan? Ada. Nah, itu mau saya. Jadi banyak masukan dari aku Bang.